Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Buka pola pikir hamba, buka hati hamba, dan perlengkapi hamba dengan karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu karena kami tahu bahwa firman itu berfungsi untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki, untuk kami perbaiki kelakuan kami dan hidup dalam kebenaran. Tolong hamba-Mu, tolong umat-Mu, supaya firman ini benar-benar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka langsung di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Semoga suaranya jernih ya. Semoga enggak seperti kapan hari ya. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Ya, mari kita nikmati firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga, nah perhatikan ya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ya, si jahat itu pasti gitu. Nabur lalang, setelah nabur dia pergi. Bahasanya hit and run. Setelah mukul, nabur. Ya, ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, tampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Di manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan cabut. Mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu aku akan berkata kepada para menuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah dahulu berkas-berkas yang itu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Mari teman-teman kita perhatikan di ayat ini, kerajaan surga itu seperti gandum dan lalang. Ya, Tuhan kita itu menabur sesuatu yang baik. Firman Tuhan itu ditabur sesuatu yang baik. Nah, si jahat juga lakukan yang sama. Nah, gandum dan ilalang itu ternyata ada di dalam 3 kehidupan kita. Yang pertama, Pak, di dalam rumah tangga kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam gereja kita. Yang ketiga, di dalam komunitas kita. Ya, bahkan firman Tuhan juga berkata, teman-teman perhatikan ya. Kita beralih sebentar ke Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, teman-teman, kita ini akan masuk di akhir zaman ini dengan proses yang namanya penampi. Yang pertama firman Tuhan sampaikan, Tuhan kasih gandum, si jahat kasih lalang. Ya, nanti akan berbicara yang namanya pemisahan. Bahkan firman Tuhan berkata, ya, akan ada pedang. Dan pedang itu dimulai dari rumahmu sendiri. Yang menjadi lawan dalam rumahmu, seisi rumahmu sendiri. Ya, berbicara tentang apa? Pemisahan. Teman-teman, gandum, perhatikan ya, gandum itu tidak punya duri. Ilalang itu punya duri. Coba kita sekarang cross check kehidupan kita sehari-hari. Kita ini gandum atau ilalang? Yang namanya ilalang itu cenderung nyakitin orang lain. Contohnya begini. Seorang suami pulang dari kerja, lupa cuci kaki.
Nah, istrinya ngomong gini, tapi tidak boleh masuk kamar, cuci kaki dulu baru boleh keranjang. Ya, jadi perkataannya itu pedas. Teman-teman perhatikan ya, ilalang itu cenderung menyakiti. Nah, sekarang coba kita uji diri kita sendiri. Perkataan kita sering menyakiti atau tidak? Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa kamu itu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Itu dimulai dari mana? Dari rumah. Ya, karena kita menghadapi yang namanya pasangan kita dan anak kita dengan karakternya aneh-aneh. Ada seorang ibu suka yang namanya kumpulkan yang namanya struk. Struk itu dikumpulkan, disimpan. Ya, suatu saat suaminya datang masuk ke kamar, ini kok banyak struk, dipikirnya sampah. Struknya diambil dibuang. Istrinya datang ngamuk-ngamuk, itu strukku apa-apa dan sebagainya. Suaminya menjawab, itu struk itu sudah tahun yang lalu. Kenapa kok masih kamu simpan? Bertengkar, disikat, suaminya diomel. Nah, itu kita masih ilalang loh ternyata. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita di dalam kehidupan kita itu identik dengan yang namanya toleransi dan identik dengan mengampuni. Itu dimulai dari apa? Suami, istri, dan anak. Nah, terkadang kita menjadi ilalang yang cenderung menyakiti, egois, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan selalu berkata teman-teman, bahwa akan ada pemisahan. Untuk kita masuk ke rumah Bapa, kita di surga itu dipisahkan antara gandum dan istri. Di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan komunitas itu ada ilalangnya. Ya, ada juga kita mungkin terjebak dalam kehidupan yang rohaniawan. Ya, kita rohani. Satu minggu hari Selasa kita ponsel, Rabu kebaktian wanita atau kebaktian pria sejati, Kamis latihan, Jumat latihan choir, Sabtu latihan untuk pemuda. Kamu tidak punya waktu buat istrimu, kamu tidak punya waktu buat suamimu. Ya, sedangkan istrimu di dapur nyuci piring tidak pernah dibantu. Ya, itu kita berbicara kehidupan kita itu hilang. Ya, istri kita sudah capek dapat kita tidak mau bantu nyapu ngepel. Kalau memang kayak gitu ya kita harus sediakan yang namanya pembantu rumah tangga. Ya, suami salah sedikit dulu waktu pacaran kita berkatanya apa? Tidak apa-apa. Setelah menikah bukan tidak apa-apa, berantem. Nah, teman-teman kita itu harus koreksi ke dalam. Apakah masih ada ilalang di hatiku? Bahkan firman Tuhan berkata, aku akan membersihkan ranting-rantingku. Ya, supaya kamu menghasilkan buah. Coba teman-teman perhatikan. Ya, kita punya anak 3, 4. Ada satu yang sayang sama kita, 3-tiganya cuek sama kita. Kok itu bisa terjadi? Ada satu yang benar-benar datang sama Tuhan, ada satu yang hidupnya dalam dosa. Kok bisa terjadi? Ya, tanpa kita sadari, si jahat itu juga ngasih yang namanya benih-benih lalang. Nah, inilah betapa pentingnya kita setiap hari itu bergumul dan bergumul. Kita doakan keturunan kita doakan anak kita. Supaya apa? Kehidupan keluarga kita tuh semuanya gendut. Ada satu yang rajin ke gereja, ada yang satu rajin ke nightclub. Padahal kan dilahirkan dari kandungan yang sama, dengan benih yang sama. Ya, bahkan juga saya ada kesaksian juga seorang istri ngamuk-ngamuk. Kenapa? Masalah yang namanya taruh yang namanya handuk. Jadi handuk itu ditaruh di gantungan jemuran itu harus sisi kanan sama sisi kirinya itu sama. Kalau nggak sisi kanan, nggak sisi kirinya nggak sama, ngamuk-ngamuk istrinya, ngomel-ngomel. Terus ada juga yang namanya taruh yang namanya ini bolpen. Naruh bolpen itu harus begini, nggak boleh begini. Ya, terus ngomelnya kayak apa? Ngomelnya kayak gini. Kamu gitu aja kok nggak ngerti. Apalagi urusan yang besar. Ngamuk. Kita tuh nggak ada kehidupan yang saling mengampuni dalam rumah. Ini baru dalam rumah tuh. Ya, kita menjadi orang yang suka menghukum pasangan kita, menghukum anak kita tanpa ada kasih. Ya, keras tidak boleh, tegas boleh. Ya, tanpa kita sadari, kita ini jadi kehidupan yang ilalang, yang nyakiti pribadi kita di dalam rumah kita sendiri. Saya pernah ditegur sama istri saya.
Pokoknya kalau ada waktu banyak bantu. Dari situ saya berpikir, betul. Kehidupan pelayanan itu bukan cuma kita sekedar bawa firman. Kalau kita bantu nyuci piring istri kita, cuci piring. Kenapa harus gengsi? Kalau kita harus bantu nyapu ngepel, kenapa harus gengsi? Ya, di dalam rumah kita bukan job deskmu, bukan job deskmu, tetapi kita menjadi partner. Ya, ini baru kehidupan dalam rumah. Bagaimana kalau kehidupan kita di komunitas seperti ini? Dan kehidupan yang ada yang namanya di gereja. Di dalam kehidupan komunitas begini, kita ada acara ini yang namanya acara kita pergi ke sebuah yayasan tertentu kita tolong. Kita nggak dikasih tugas, ngamuk. Biar kita bahwa kita ini masih ilalang. Mau dikasih tugas puji Tuhan, nggak dikasih tugas haleluya. Itu kita boleh. Oh, aku juga minta ditugaskan dong biar aku punya kontribusi, boleh. Ternyata tugasnya itu segini. Tugasnya itu kurang wow. Terus saya bilang, aku tak keluar dari WhatsApp grup lain. Kenapa? Aku tidak dihargai. Oh, tunggu dulu. Nah, itu kenapa kita bisa seperti itu? Ternyata inner kita ini perlu diperbaiki. Teman-teman, Tuhan izinkan kita di dalam berkomunitas untuk apa? Mematahkan kita ini dibersihkan. Ya, saya di dalam dan terus saya mau ya. Ya. Duh. Piye to? Masalah kecil jadi besar. Ya, di dalam komunitas juga begitu. Teman-teman, kalau kita nggak dikasih tugas, jangan ngomel. Bersyukur bahwa kamu sedang diproses. Karena kita masuk penantian. Tuhan mau tunjukkan kepada dirimu kamu tuh gandum atau ilalang. Ya, ilalang itu cenderung loh menyakiti orang lain. Saya kasih tahu ya. Ilalang itu cenderung menyakiti orang lain. Saat dia hidupnya nggak diakui, dia cenderung nyakiti. Ya, ada seorang suami istri juga, bekerjanya luar biasa. Istrinya kerjanya luar biasa. Begini, suaminya gara-gara salah ngasih kopi, bukan dikasih gula tapi dikasih garam. Dibentak-bentak istrinya, kopinya disiram ke mukanya, padahal kehidupan rumah tangga ekonomi siapa yang topang? Istrinya. Gandum itu selalu berbicara memberi lebih banyak.
Tetapi karena kita dalam kehidupan kita ini sebagai manusia pernah melakukan kesalahan, seperti kasus kopi yang dicampur bukan gula tapi garam. Ilalang itu, kalau sudah dapati satu kesalahan gandum, wih besar sekali dibesarkannya. Ya, itu bisa terjadi dalam rumah. Itu bisa terjadi dalam rumah. Salah taruh sabun, salah taruh piring, salah taruh gunting, ya, salah taruh bolpen, ya. Terus kamar itu harus steril, bersihnya luar biasa. Taruh handuk itu harus simetris. Taruh bantal yang warna kuning harus di sisi pria, di sisi suami yang pink, di sisi wanita itu ketukar ribut. Masalah gini aja kamu gak bisa. Ya, teman-teman, ini kehidupan real sehari-hari. Ingat ya, Tuhan itu tampi kita, bukan selama kehidupan kita di gedung gereja, bukan. Tuhan tampi kita, bukan kita di atas mimbar, bukan. Tuhan tampi kita, bukan kita lagi bawa firman, bukan. Tapi kehidupanmu sehari-hari itu Tuhan tampi. Kamu mau bantu suamimu, kamu mau bantu istrimu, di lingkungan gereja, di lingkungan komunitas, kamu mau rendah hati, kamu mau menjadi yang terkecil di antara saudara, atau kamu kepingin menonjol, atau kepingin aku kelihatan hebat, atau aku kepingin siu. Itu bertobat. Ya, gandum itu punya 4 sifat. Lemah lembut, gampang ditegur, gampang dikasih tahu dengan kasih. Lemah lembut itu juga negur dengan kasih dan bukan menjatuhkan. Kadang-kadang kita negur orang, kita mau merasa kita di atas. Akhirnya apa? Jatuhkan harga diri orang. Ya, kamu bukan menegur, kamu melampiaskan emosi. Ada kesempatan temanmu salah, kamu ajar. Itu kamu tidak lemah lembut. Seni menegur, makanya di dalam 1 Korintus 12 ada yang namanya karunia menasihat. Ya, kita harus punya lemah lembut. Kita harus punya kerendahan hati, kita harus punya ketulusan. Dan kita punya kejujuran. Kata tulus begini, saat kamu melayani, dilihat orang, tidak dilihat orang, kamu berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu tulus. Itu tulus. Coba kita koreksi kembali ke dalam. Di awal tahun ini, di awal perjanjian, awal tahun 2024 ini, mari kita tinggalkan sifat-sifat kita yang buruk di tahun 2023. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Ada sebuah lagu, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku. Sekarang selidiki Tuhan. Suara saya kah yang mendengung? Enggak ya? Enggak ya? Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Oke. Bisa lanjut ya? Oke. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Oke. Saya lanjut ya. Nah, teman-teman, ini yang saya mau sampaikan begini. Tinggalkan ya segala sesuatu yang buruk di tahun 2023. Dan kita harus rendah hati sama Tuhan. Tuhan uji aku. Tuhan cek hatiku. Aku ini gandum atau ilalang. Aku tahu firman ini sangat menolong aku. Karena kami tahu bahwa engkau akan datang kedua kali dan kami akan pasti ditampi. Suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri. Tidak ada gandengan. Karena berbicara tentang pemisahan antara gandum dan ilalang itu pasti. Kita sebagai anak Tuhan dibersihkan itu pasti. Ya, apapun yang kamu alami dalam kehidupan ini, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya, belajar untuk Tuhan. Aku mau bercermin sama firman. Ya, itu firman Tuhan, teman-teman. Mari kita cross check ke dalam. Ya, Tuhan, coba kasih tahu aku nih gandum atau ilalang. Aku masih punya duri-duri yang nyakiti orang lain. Ternyata hatiku masih pahit. Makanya perkataanku baik. Ya, salah satunya kalau di rumah, ya suka ngomong goblok, bingung, bohong, bego dan tolol. Nah itu bertobat.
Ya, karena Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Kamu mengatakan suamimu goblok, kamu mengatakan istrimu tolol. Yang milih istri itu jadi istrimu siapa? Yang terima suami itu suami goblok itu siapa? Yang kita ngomong sama anak kita itu anak kurang ajar. Loh, kamu dulu waktu kecil kurang ajar. Ya, di sini kita harus rubah itu, teman-teman. Minta tolong Tuhan. Kamu nggak akan bisa rubah dirimu kalau kamu nggak mengandalkan Tuhan. Kamu nggak akan bisa rubah dirimu kalau kamu tidak nempel pada pokok anggur yang benar itu. Makanya Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata apa? Ikulah kuki yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita perlu belajar dari kehidupan Yesus selama dia ada di bumi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata apa? Barang siapa yang mengatakan aku di dalam Kristus Yesus, aku wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus itu loh originalnya, dan kita fotokopinya. Kita tuh wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu esensi kita ikut Tuhan. Kita tidak ikut agama. Kita ikut satu-satunya Tuhan yang benar. Yang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Berbicara menjadi anak-anak Allah, kita punya karakter seperti itu. Kita harus dididik, kita harus ditempa, kita harus diuji, kita harus dikoreksi di dalam firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Firman itu berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan kita ini, dan hidup dalam pertobatan. Saya dilatih sama istri saya. Saya tahu orang Chinese seperti saya itu pegang uang itu keras. Tapi saya mulai diajarin sama istri saya untuk apa? Menabur, berbagi. Sekalipun saya nggak bisa berbagi dalam angka yang besar, saya bagi. Saya dapat berkat pada saat itu sekitar 100.000. Saya naik Gojek itu 39. Saya punya uang cuma 50.000. Saya bilang sama tukang Gojeknya, nggak usah, ini berkat buat kamu. Saya lihat matanya, dia Gojekin saya di luar jam makan malamnya. Ya, dia bersyukur sekali di situ dan saya itu bisa sukacita. Ya, suatu saat saya masuk ke rumah makan sate ya. Saya suka makan sate. Selesai makan sate, karena kita ini orangnya ungkok-ungkok, mata sipit, pikirannya uang kita tuh banyak. Ya, padahal nggak banyak. Itu ada ibu-ibu orang Bali ngomong, oh, tolong jak beli, itu salak saya ya kok. Tolong jak beli salak saya ya. Sudah lama saya berdagang di sini, tidak ada laku ini beli. Ya, saya tiba-tiba ngasih 5.000, salaknya nggak saya ambil. Aduh kok makasih ya. Setelah pulang dari saya itu suka cita banget. Tuhan, sekalipun uang saya tidak banyak, tapi saya belajar untuk nabur. Itu saya sedang potong duri-duri lalang dalam hati saya. Ya, setiap kita tuh ada, teman-teman. Ya, izinkan Tuhan untuk koreksi hati kita. Izinkan Tuhan untuk selidiki hati kita. Izinkan Tuhan untuk menyatakan bahwa kita masih ada sisa-sisa hilang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami percaya di waktu-waktu kedatanganmu yang dekat untuk kedua kalinya. Engkau hanya mau berbicara kepada kami, anak-anakku. Kamu harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan penguasaan diri. Kami hanya berdoa Tuhan di tahun 2024 ini, berikan kami pertumbuhan buah roh dalam hidup kami. Supaya dari hari ke hari kami disempurna, sama seperti Kristus Yesus telah sempurna. Kami mau menjadi fotokopimu Tuhan. Kami mau hidup seperti-Mu Tuhan. Kami tidak mampu, tubuh daging kami berontak. Tetapi kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar lemah lembut. Kami belajar untuk dikoreksi. Dan kami belajar untuk hidup di dalam pertobatan kami. Tuhan ampuni kami. Karena kami kadang-kadang di rumah tangga kami masih mempeributkan masalah handuk. Masalah odol. Masalah taruh panci. Masalah taruh sandal. Kami ribut. Kami pukul anak kami dengan teguran yang sangat keras. Sedangkan Engkau mengajarkan kami mengampuni 70 kali 7 kali. Engkau yang berikan metode bagaimana kami kasih tahu istri kami, suami kami, anak-anak kami. Tetapi kami tidak dengan kasih. Kami dengan marah. Kami dengan emosi. Terkadang kami di komunitas di dalam gereja, kita nggak dikasih tugas kami senewan.
kami keluar dari grup, ya, kami kata-katai itu gembala kami. Terkadang di dalam komunitas kami seperti nggak dianggap, tetapi sebenarnya itu sedang proses kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Terkadang sukacita pengharapan kami gantungkan sama orang, kami gantungkan sama gembala. Padahal yang Tuhan mau, kehidupan kami digantungkan di dalam Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu banyak mengajar kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Saya kembalikan ke hostnya. God bless you. Amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Semi atas firman-Nya. Sungguh sangat memberkati kita semua. Dimana kalau yang namanya gandum sama ilalang, kalau dicampur jadi satu kan itu bisa mati semua kalau dalam tanaman. Tapi Tuhan bilang, biarkan itu tumbuh bersama-sama dulu, nanti pada waktunya baru dipangkas dan dibakar. Artinya, bukan berarti kita harus memelihara hal-hal yang jelek dulu ya. Tapi hal-hal yang jelek ini harus segera kita pangkas, harus segera kita buang. Kalau enggak, nanti efeknya pasti bahaya. Kalau kita tahu di mana efek ini biasanya itu hurt, ada istilah yang mengatakan hurt people always hurt people. Jadi orang yang tersakiti, dia itu biasa menyakiti orang lain, ya atau ya, kalau kita tahu. Kalau kita biasa berkumpul dengan orang yang orang yang sakit hati, kita pasti akan juga sakit hati. Kalau kita kumpul dengan orang yang kepahitan, kita pun juga pasti akan selalu merasa kepahitan. Di mana ada yang mengatakan kita berteman dengan siapa itu mencerminkan diri kita. Kita berteman dengan orang yang baik, kita menjadi baik. Sama juga kalau kita berteman dengan yang namanya pemabuk, kita juga pasti akan ikut pemabuk. Kalau kita berteman dengan orang yang menggunakan narkoba, memang nggak akan langsung kita akan pakai itu, tapi lambat laun kita akan juga pakai. Jadi perhatikan inner circle kita di mana kita berada. Oke, firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang memberikan persembahan. Bu Hesti bisa minta tolong di-share link nomor rekening. Persembahannya bisa ditransferkan ke nomor rekening Dorea yang baru ya, bukan yang Medi, tapi yang Geli Elia Purnomo kalau nggak salah, dan Ibu Leni. Di nomor yang depannya 1020 ya. Sebentar biar di-share screen dulu sama Ibu Hesti. Coba tolong sama Emma, tolong di-share Emma. Kembalikan dulu hostnya ke Dora Ministry, tolong Emma. Atau di bulan ini bisa ikut. Dorea Ministry. Emma. Ya, Bu. Bentar. Hostnya harus dikembalikan dulu ke Ibu Leni. Atau Iya, ke iya. Emma, tolong Emma. Mana Emma? Udah, Bu. Bentar. Boleh nih apa? di nomor rekening 1020583 nomor rekeningnya ya. Itu pasti sudah di Bentar. Boleh nih udah. Hostnya sudah di Bu Hesti. Udah. Udah di Bu Leni. Ya, tolong Bu Leni. Nomor rekening yang baru. Tolong Bu Leni. Nomor rekening yang baru. Ya, ini ya nomor rekening yang baru atas nama Jelly Eliawati Purnomo dan Leni Maria. Di nomor rekening 1020583 505.
Jadi yang atas nama Medi dan Hesti Lumina itu adalah rekening untuk Women of Dorea. Untuk women ya. Ini untuk Dorea Indonesia ya. Oke. Oke. Pengumuman masih tetap sama. Hari Senin, Rabu, dan Jumat kita ada doa pagi pukul 8 pagi. ID, meeting, dan password tetap sama. Jadi pastikan teman-teman bisa masuk dan ajak teman-teman yang lainnya untuk bisa hadir dalam doa pagi kita. Untuk hari Selasa akan ada ibadah doa malam pukul 7 malam dan kehadiran maksimal pukul 19.15. Lebih dari itu mohon maaf teman-teman tidak bisa masuk. Jadi pastikan teman-teman bisa masuk dan kita bukan cuma hanya didoakan oleh Ibu Hesti atau hamba Tuhan yang berkhotbah saja, tapi kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan cuma cari nubuatannya Tuhan, tapi juga carilah firman Tuhan. Dan juga hari Rabu akan ada ibadah doa jadi berkat pukul 7 malam di GPI Rock Ambassador dengan pembicara Pastor Doni Tatimu. Jadi pastikan teman-teman yang di Surabaya dan di Sidoarjo bisa hadir. Dan juga ini ada yang sekarang kan sudah zamannya scan QR. Yang mau scan QR bisa scan di sini di QR-nya Dorea. Nanti uangnya akan langsung masuk di rekeningnya. Oke, itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Nando untuk bisa tutup satu lagu dan kita akan doa berkat. Iya, mungkin ada di sini Pak Nando mungkin di sini ada Pak Johan, silakan mungkin Pak Johan mau ucapan terima kasih kepada Dorea Ministry. Silakan Pak Johan. Terima kasih Bu Hesti. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya atas nama keluarga Kamajaya, kakak saya, almarhum Yulia, saya mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan, empati, dan juga segala perhatiannya, baik moral material, semua yang sudah diberikan kepada kami, keluarga kami semua. Kami mohon maaf jika pelayanan kami pun yang kurang memadai ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Namun dari hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih untuk semua keluarga ataupun saudara yang ada di sini yang sudah berkenan membantu dan memperhatikan kami. Demikian, terima kasih Bu Hesti dan Pak Nando juga, semua Pak Sutrisno dan semua para pimpinan. Terima kasih. Amin. Ya, saya tadi barusan dapat WA dari Pak Kamajaya, ternyata hari Sabtu barusan juga adiknya Pak Kamajaya meninggal ya Pak ya? Betul, di Jakarta Bu, jadi beruntun ini setelah kemarin Beruntunnya. ya kami akan memakamkan, jadi ada sebagian harus kembali ke Jakarta karena adik kandungnya Pak Kamajaya di Jakarta juga meninggal.